Apa enggak? Subhanallah. Nah ini saat ini habaib banyak yang berdakwah di mana-mana, kelihatan umat banyak yang senang, banyak yang ikut, akhirnya ada yang hasud, ada yang iri, ada yang dengki, akhirnya yang tadinya ilmiah, apa yang terjadi saat ini? Penjegalan dakwah para habaib di mana-mana. Jawab yang kompak, kira-kira nih kalau dibiarkan bahaya atau tidak? Biarkan atau lawan? Takbir. Nah yang mengejutkan, beberapa hari yang lalu ada pelantikan PWI LS di Banyumas. Kalau yang doktrin misalnya kiai gitu ya, yang pro PWI ya umum lah, ustadz atau gus ya ranahnya lah kira-kira. Wah ini yang doktrin irjen. Irjen itu kalau pangkat TNI mayor jenderal, aktif, polisi aktif, namanya Irjen Nur Wahid. Dia hadir di pelantikan PWI LS di Banyumas, dia doktrin PWI, dan sasarannya walaupun tidak menyebut namanya, kita sudah bisa tangkap yang dimaksud tidak lain tidak bukan Front Persatuan Islam atau FPI, karena dia sebut inisialnya. Nah di sini kita pakai baju hitam, tuh yang sebelah pakai baju putih. Nah itu udah kelihatan tuh, betul nggak? Kira-kira yang putih itu Hansip atau FPI? Kurang kompak, Hansip atau FPI? Udah ketahuan arahnya mau kemana. Betul apa betul? Bahkan di dalam doktrinnya dia ini polisi aktif ini, yang seharusnya dia menjaga keamanan, justru dia doktrin PWI LS untuk membenci sesama saudaranya. Hanya mungkin beda pandangan dalam politik, betul apa betul? Hanya beda pandangan dalam perjuangan, betul apa betul? Sampai akhirnya didoktrin. Bahkan dia tidak segan-segan menuduh yang baju putih itu tadi dianggap bughot. Andai kata iya benar yang dimaksud baju putih itu FPI, berarti FPI itu dianggap bughot. Bughot tau nggak? Pemberontak katanya. Dibilang FPI pengkhianat. Dianggap FPI itu tidak menerima pemimpin yang sah, maksudnya presiden yang sah. Masya Allah. Jawab yang kompak, fitnah atau tidak model begini? Kurang kompak, fitnah atau tidak? Seolah-olah yang baju putih itu tadi andai kata iya FPI, dibilang kita nih anti Pancasila, anti Bhinneka, anti Undang-Undang Dasar 45. Bayangkan seorang irjen jenderal polisi mendoktrin masyarakat awam seperti itu. Maka masyarakat awam itu kan akan menangkap benar apa yang disampaikan. Kenapa? Karena yang bicara, maaf, bukan ngerendahin ya. Ini kira-kira andai kata nih andai kata yang ngomong, yang ngedoktrin, maaf ya, Gojek, tukang Gojek misalkan. Kira-kira yang ngedengerin percaya atau tidak? Enggak, bukan merendahkan. Sekali lagi, ini contoh aja. Pastikan yang ngedengerin, lu tahu apa sih bisanya cuman Gojek doang. Misalkan yang ngomong nih, maaf nih, tukang cilok misalnya, tuh ngomong kayak tadi tuh, FPI bugot, FPI anti Pancasila. Ini kira-kira yang dengerin percaya apa enggak? Enggak. Kenapa? Maaf, bukan ngerendahin ya. Ya biasa dagang cilok, tahu apa sih, kan begitu. Wah ini yang bicara jenderal polisi, sehingga orang awam meyakini apa yang disampaikan polisi ini benar. Jawab yang kompak, nih kalau dibiarkan bahaya atau tidak? Nah sekarang saya mau tanya, jawab yang kompak, tugas polisi mengacaukan atau mengamankan? Orang kompak, mengacaukan atau mengamankan? Nah ini polisi model begini, jawab yang kompak, kalau nggak dipecat bahaya atau tidak? Takbir. Oh ini jangan sembarangan, ini namanya nyata. Saya nggak bilang oknum lagi loh, ini bener-bener irjen, ada videonya, ada YouTube-nya. Berarti kan mereka yang buat kegaduhan sekarang ini, betul apa betul? Makanya mohon maaf ya, saya kan hadir di Pemalang, itu saya perhatiin dari siang melalui medsos, mereka datang dari mana-mana ke acara pengajian yang akan dihadiri guru kita, imam besar kita, dengan leluasa mereka datang bawa pentungan, bawa senjata. Nggak kayak Abbas Tompel nih, dia bilang nggak bawa apa-apa, sambil geledek loh. Bawa pentungan, bawa senjata PWI, saudara, bener-bener mau perang mereka.
Artinya kalau ini nggak di backup, nggak mungkin lah mereka berani masuk ke wilayah pengajian. Betul atau tidak? Dan terbukti sekarang. Kok PWI berani bubarin pengajian Habib A, Habib B, kemudian yang nggak sepakat sepaham sama dia juga dilarang pengajiannya. Sekarang terjawab. Bukan cuma Dudung Baliho doang yang backing. Kalau Dudung Baliho udah purnawirawan lah, atau sekarang ada jabatan juga penasehat presiden misalnya. Tapi ini irjen polisi aktif, jenderal aktif. Ini yang kita sesalkan. Kalau misalnya dia nggak suka dengan kita FPI misalnya nih jenderal, misalnya nggak suka, mungkin keterbatasan informasi, harusnya dia datang dong ke DPP FPI. Betul apa betul? Tanyakan visi misi FPI, apa betul FPI anti Pancasila? Apa betul FPI anti kebinekaan? Apa betul FPI intoleransi? Apa betul FPI anti Undang-Undang Dasar 45? Tanyakan. Terus bagaimana tentang politik Indonesia? Tuh kalau ada presiden terpilih, bagaimana sikap FPI? Datang, tanyakan ke DPP FPI. Ini nanya belum, diskusi belum, langsung menjustifikasi FPI pengkhianat, anti Pancasila, anti UUD 45, anti Bhinneka Tunggal Ika. Jawab yang kompak. Nih kalau dibiarkan bahaya atau tidak? Masya Allah. Jadi ini yang terjadi karena apa? Karena kita ada di jalan kebenaran. Betul nggak? Para nabi, para rasul itu dari dulu adanya di jalan kebenaran. Maka gangguannya luar biasa. Dan ini nggak heran, nggak aneh. Kalau FPI kan cuma wadah organisasi, betul nggak? Nah di dalamnya kan ada ulamanya, betul nggak? Nah paling tinggi, pimpinan tertingginya tentu imam besar, kemudian imam pusat, Abu Yakur Qurtubi Jailani, ini ulama semua. Dan di dalam Al-Quran Allah tegaskan, wa ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Kata Allah setiap nabi itu punya musuh. Ini Allah yang katakan. Setiap nabi pasti bakal punya musuh dalam perjuangannya. Kenapa? Karena hak batil nggak akan pernah bisa bersatu. Betul atau tidak? Saya mau tanya, jawab yang kompak. Para nabi, para rasul bawa batil atau hak? Kurang kompak, batil atau hak? Nah karena hak mau didatangkan, yang nggak suka pasti kebatilan. Betul apa betul? Nah kata Allah setiap nabi punya musuh. Musuhnya siapa? Musuhnya dua, setan bangsa jin dan setan bangsa manusia. Ini Allah yang katakan.